Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Aftona dengan NIM 2010111233. Di sini saya akan memberikan tutorial Zahir pada perusahaan jasa. Langkah pertama yaitu membuat data baru, maka klik kotak biru tersebut, lalu isi informasi perusahaan, seperti nama perusahaannya adalah PT Gemilang, alamat perusahaan Jalan Buaran, negara Indonesia, dan kota Jakarta. Setelah informasi perusahaan diisi, maka klik lanjutkan, dan pada periode akuntansi, pilih bulan Januari dengan tahun 2021, klik lanjutkan lagi, lalu proses. Pada jenis usaha, bidang usaha yang dipilih adalah jasa umum, lalu klik lanjutkan, klik iya, tunggu proses sampai selesai. Lalu klik OK. Pada setup data mata uang ini kita lanjutkan saja, karena kita menggunakan mata uang IDR. Ini kita ganti pada kursnya sebesar 14.000. Lalu klik lanjutkan. Setelah setup data selesai, maka klik selesai. Dan muncul tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya kita klik pada data rekening, lalu kita akan mengubah data di sini. Klik switch mode, lalu kita cari akun yang akan diubah atau disesuaikan. Yang pertama yaitu PPN masukan. Klik PPN masukan, oke. Ubah PPN masukan menjadi PPN DDM atau dibayar di muka, klik rekam. Selanjutnya yaitu cari PPN keluaran. Klik PPN keluaran, klik OK. Ubah PPN keluaran menjadi hutang PPN. Klik rekam. Selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Klik mesin dan peralatan, klik OK. Ubah mesin dan peralatan menjadi peralatannya saja. Klik rekam. Selanjutnya akumulasi, OK. Ubah akumulasi mesin dan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Lalu rekam. Selanjutnya adalah pendapatan jasa. Kita klik pendapatan jasa 1. Klik OK. Ubah pendapatan jasa 1 menjadi penjualan tiket. Klik rekam. Selanjutnya yaitu beban listrik. Klik beban listrik. Ubah beban listrik menjadi beban LTA, lalu rekam. Selanjutnya yaitu beban telepon. Klik beban telepon. Ubah menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Klik rekam. Lalu saham biasa,
Klik saham biasa, ubah saham biasa menjadi Prive, klik rekam. Setelah selesai, klik tutup. Selanjutnya, kita akan memasukkan saldo awal. Berikut adalah saldo awal PT Gemilang. Lalu kita klik setting yang berada di atas kiri. Lalu saldo awal akun. Lalu kita masukkan nominalnya. Kas kecil sebesar Rp8.750.000. Kas sebesar 10 juta. Bank sebesar Rp62.500.000. Piutang usaha Rp38.300.000. PPN dibayar di muka sebesar Rp11.500.000. PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp2.600.000. Peralatan sebesar Rp2.575.000. Kendaraan 60 juta. Akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp581.250. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp2.250.000. Lalu hutang PPN sebesar Rp7.800.000. Hutang usaha Rp22.700.000. Utang komisi penjualan Rp9.300.000. Lalu hutang bank Rp24.800.000. Modal disetor sebesar 100 juta. Dan laba ditahan sebesar Rp28.793.750. Dan nilai di sini harus 0. Jika sudah 0, klik rekam. Selanjutnya, yaitu membuat daftar customer dan vendor. Kita bisa klik pada data nama alamat, lalu kita dapat isi mulai dari perusahaan, yaitu PT Sinar Jaya, dengan tipe customer, klasifikasi general, dan jenisnya company. Klik baru. Customer kedua, yaitu Bapak Dimas, dengan jenis personal. Lalu klik rekam, klik iya. Setelah kita membuat daftar customer, selanjutnya kita membuat daftar vendor. Klik add data, pilih vendor. Vendor pertama yaitu PT Indo Abadi. Klik baru. Vendor kedua yaitu Bapak Andi, dengan jenisnya personal. Klik rekam, klik iya. Setelah membuat daftar vendor dan daftar customer, klik tutup. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal piutang usaha, yaitu dengan klik setting, saldo awal piutang usaha, klik baru, isi nama pelanggan, customer 1 yaitu PT Sinar Jaya, klik OK, dengan tanggal 30 Desember tahun 2020, nomor invoice INV 01, dengan nilai piutang sebesar Rp22.600.000,
Lalu, klik rekam, klik baru, isi nama pelanggan, customer 2 dengan Bapak Dimas, klik OK, dengan tanggal 11 November tahun 2020, nomor invoice INV02, dan nilai piutangnya sebesar 15.700.000. Klik rekam, maka total saldo piutang adalah sebesar 38.300.000, lalu klik tutup. Selanjutnya adalah saldo awal hutang usaha. Klik saldo awal hutang usaha, klik baru, isi nama pemasok, yaitu vendor 1, PT Indo Abadi, dengan tanggal 5 November tahun 2020, nomor invoice INV01, dan nilai hutang sebesar 12.900.000. Dan di sini karena ada termin, maka termin pembayarannya yaitu hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, diskon awal 2, lalu klik rekam. Vendor kedua, yaitu Bapak Adi, dengan tanggal 30 Desember tahun 2020, nomor invoice INV02, dengan nilai utang 9.800.000, termin pembayaran sama seperti sebelumnya, 10.32, lalu klik rekam. Dan total saldo hutang sebesar 22.700.000. Klik tutup. Selanjutnya, kita bisa mulai ke transaksi. Transaksi pertama yaitu sebagai berikut. Transaksi pertama di sini yaitu dibayar di muka untuk sewa kantor kepada Bapak Riyadi sebesar 9.600.000. Lalu pada transaksi yang pertama ini kita masuk ke kas dan bank, lalu kas keluar karena kita membayar, klik baru, dan akun kas di sini dibiarkan saja. Klik ke penerima dengan nama Bapak Riyadi. Karena tidak ada maka kita buat baru. Ubah tipe customer menjadi vendor dengan nama Bapak Riyadi. Dan ubah menjadi personal, lalu klik rekam. Klik iya, lalu pilih vendor ketiga dengan nama Bapak Riyadi, dan ubah tanggal sesuai dengan yang ada di soal, yaitu 4 Januari 2021. Lalu alokasi dana dengan akun perkiraan, yaitu sewa dibayar di muka, dengan nilai 9.600.000. Klik di sebesar, lalu rekam, batal, dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi kedua, biaya operasional pada tanggal 7 Januari 2021
terjadi pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.125.000 dan bensin, parkir, dan tol sebesar Rp25.000 melalui bank dan dibayarkan kepada Denny. Transaksi kedua, masuk ke kas dan bank juga, lalu kas keluar, dan klik baru. Lalu penerima. Karena di data nama tidak ada nama Edi, maka kita buat baru lagi. Ubah tipe customer menjadi employee dengan nama Denny. Lalu klik rekam. Klik iya. Pilih nama Denny. Lalu ubah tanggal menjadi 7 Januari 2021. Lalu alokasi dana. Akun perkiraan yaitu beban LTA. Dengan nilai sebesar Rp1.125.000. Lalu akun perkiraan yang kedua yaitu beban bensin, parkir, dan tol. Dengan nilai sebesar Rp25.000. Lalu klik rekam, batal, dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga pada tanggal 11 Januari 2021, penjualan tunai kepada PT Damar Asri dengan marketing Andi berupa 24 lembar tiket dengan harga Rp315.000 dan dikenakan diskon 10%. Pada transaksi ketiga ini dapat dimasukkan ke dalam penjualan, lalu invoice penjualan, klik baru, klik nama pelanggan kepada PT Damar Asri. Karena tidak ada, maka klik baru. Perusahaan dengan nama PT Damar Asri. Lalu rekam. Klik iya. Pilih PT Damar Asri, lalu oke. Sesuaikan tanggal faktur yaitu 11 Januari 2021. Klik tunai dan jasanya, lalu tulis deskripsi pesanannya, yaitu 24 lembar tiket, dan kodenya yaitu penjualan tiket. Dikirim 24 dengan harga Rp315.000 dan diskon 10%, maka totalnya yaitu sebesar Rp6.804.000. Sesuaikan tanggal pengiriman dengan tanggal faktur, yaitu 11 Januari 2021. Klik salesman, buat baru, salesman atas nama Andi,
klik rekam, klik iya, pilih employee Andi sebagai salesman. Setelah itu rekam, lalu batal, dan tutup. Selanjutnya yaitu transaksi keempat, pada tanggal 13 Januari 2021 diterima dari Bapak Dimas berupa pembayaran sebagian faktur INV 002 tertanggal 11 November 2020 melalui bank. Maka pada transaksi keempat ini dapat dimasukkan ke dalam penjualan, lalu pembayaran piutang usaha, klik baru, dan diterima dari Bapak Dimas. Customer kedua yaitu Bapak Dimas, dan sesuaikan tanggal dengan soal yaitu 13 Januari 2021. Dan nomor invoice yaitu INV 02, klik OK dengan nilai 15.700.000. Setelah itu klik rekam, lalu batal, dan tutup. Selanjutnya adalah transaksi kelima, yaitu pada tanggal 14 Januari 2021, pengambilan pribadi atau PRIV, Ibu Rima melalui kas sebesar 250.000. Lalu, pada transaksi yang ketiga ini, maka kita dapat masukkan ke dalam kas dan bank, lalu kas keluar, klik baru, ubah akun kas tersebut menjadi kas, lalu penerimanya adalah Rima, karena tidak ada maka buat baru, ubah customer menjadi employee, dan namanya adalah Rima. Setelah itu klik rekam, iya, klik atas nama Rima, itu pada employee 3, klik OK, sesuaikan tanggal, yaitu 14 Januari 2021, klik kode, akun perkiraan adalah PRIV, klik OK, dan dengan nilai 250.000, klik di sebesar, lalu klik rekam, batal, dan tutup. Dan selanjutnya adalah transaksi ke-6, yaitu pada tanggal 25 Januari 2021, pembayaran gaji karyawan untuk bulan Januari 2021 melalui bank yang dibayarkan kepada bagian gaji dan upah sebesar 2.175.000. Pada transaksi ini, kita masukkan ke dalam kas dan bank, lalu kas keluar, dan klik baru, akun kas yaitu bank, dan penerima adalah bagian gaji dan upah. Karena di sini tidak ada, maka klik baru, namanya adalah bagian gaji dan upah, lalu rekam, klik iya, kita pilih bagian gaji dan upah yaitu ada pada employee 3, lalu klik OK, dan akun perkiraannya kita cari saja yaitu beban gaji dan upah dengan nilai 2.175.000, lalu klik pada sebesar, jangan lupa ubah tanggal yaitu tanggal 25 Januari 2021. Lalu klik rekam, batal,
dan tutup. Langkah selanjutnya yaitu kita akan tutup buku, maka kita klik tutup buku, lalu tutup buku akhir bulan, kita okein aja yang ini, lalu klik iya, lalu proses, dan kita lanjutkan ini juga dilanjutkan, lanjutkan, dan oke. Klik lanjutkan, lalu proses, lalu klik oke, klik iya, klik oke, lalu klik iya, lalu klik oke, dan setelah itu kita masuk ke laporan, pilih laba rugi yang standar, periode akuntansinya yaitu dari bulan Januari hingga Januari tahun 2021, lalu klik OK, dan ini merupakan laporan laba rugi dari PT Gemilang dengan laba atau rugi bersih sebesar Rp3.479.000.